Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang dalam siaran langsung Ibadah Raya Minggu 14 Juni 2020 GKI Jemaat Bukit Shalom Ubud. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan warta gereja untuk pelayanan Minggu 21 Juni 2020. Pelayanan firman akan dilayani oleh Evangelis Monica Mayangsari STH, Worship Leader oleh Evangelis Demos Runtukahu STH, doa persembahan oleh Ibu Gusti Ayu Wilastri, doa syafaat oleh Bapak Franky Belopa. Ibadah doa pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 19.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Alfred Stololiu MTH. Ibadah sekolah minggu online pada tanggal 21 Juni 2020 akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKI Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah online. Gembala dan staf serta Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat disampaikan. Selamat mengikuti ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah siaran langsung Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bukit Shalom Ubud. Sungguh besar anugerah Tuhan dan kasih setianya kepada kita sekalian. Sampai pada hari ini kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberkati. Mari kita mengucap syukur ke hadapan Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita percaya bahwa hanya Dia, Allah yang sungguh besar kasih setianya kepada kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita meninggikan nama-Nya. Kita naikkan satu pujian, Kau yang terindah. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Oh, ku cinta Kau, ku cinta Kau besar kasih setiamu kepadaku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau,
naikkan pujian ini sekali lagi. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selama tiada lutut, tiada lutut tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selama tiada lidah, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, Raja kami dan Juru Selamat kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan, melalui ibadah siaran langsung ini Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Kau telah menyertai setiap daripada kami ya Tuhan. Makasih Bapa. Tuhan, kiranya Kau berkenan atas ibadah kami, atas penyembahan kami dan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau menyertai ya Tuhan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Ialah mazmur kita, Ia gunung batu kita, dan keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian ke hadapannya. Kita naikkan satu pujian, hatiku percaya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh angkat suara kita bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
pergi dari kita semua. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu pada takkan pernah berubah, takkan pernah. Katakan hatiku percaya, percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Allah peduli pada setiap persoalan kita, setiap perkara yang tak dapat kita mengerti. Terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
yang tak dapat ku mengerti, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah peduli, Allah peduli setiap persoalan kita, persoalan yang kita, sebab kita tak akan pernah ditinggalkannya, akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Sekali lagi, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita pada pagi hari ini menaikkan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang begitu luar biasa menolong kami, menyertai kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kami, umat-Mu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan Engkau menolong mereka satu persatu, baik kami yang ada di sini, bahkan bagi setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan segenap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dan pada pagi hari ini pula ya Bapa, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau menolong kami Tuhan, menyucikan kami dan menguduskan setiap kami, sehingga apa yang kami hendak sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau berkenan menjawabnya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat umat-Mu semua, jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka satu persatu ya Bapa. Jamah mereka, melawat mereka, sehingga kesehatan yang sempurna Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka saat ini ya Bapa. Mungkin mereka dalam keadaan memiliki pergumulan yang sangat berat. Tuhan, kami percaya di hadapan-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki segala sesuatu ya Bapa, memiliki jalan keluar bagi setiap kami umat-Mu yang bergumul.
Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini pula kami berdoa bagi setiap ibu-ibu yang mengandung. Tuhan, mari Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau menjagai janin mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka ya Bapa. Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Memberkati kesehatan ibu-ibu yang mengandung Tuhan. Suami mereka, pergumulan mereka. Bahkan pada waktunya ketika mereka melahirkan, biarlah pertolongan Tuhan sempurna atas mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi anak-anak kami saat ini yang sedang belajar di rumah. Mungkin saat ini ada yang sedang menerima rapot ataupun mereka yang sedang untuk mendaftarkan diri mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, menolong anak-anak kami semuanya ya Bapa. Di dalam pendidikan mereka, Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, mereka memerlukan biaya yang sangat banyak, dan kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang mungkin duduk di bangku tingkat dasar, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, Tuhan, Engkau memberkati. Jaga lindungi mereka semuanya ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, dan mereka boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang ada di rumah, mereka yang tidak memiliki pekerjaan, mereka yang sedang di PHK ataupun mereka yang sudah dirumahkan ya Bapa. Kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi, dan kami bawa itu ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber segala berkat. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah sehingga mereka tidak kekurangan. Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini memiliki pekerjaan. Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, buat mereka berhasil ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang menaburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau menjangkau mereka satu persatu, baik mereka yang ada di kota, di desa, bahkan di pelosok terpencil sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang melayani-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapak Pendeta Alfred beserta ibu dan keluarga beliau. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu ini, memberkati pelayanannya, memberkati setiap pergumulannya ya Bapa. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Evangelis Demos Runtukahu beserta istri. Tuhan, Engkau mengetahui setiap rencana-rencananya. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkati rumah tangganya, bahkan keluarganya yang jauh juga Tuhan Kau menolong. Begitu juga dengan hamba-Mu Evangelis Monica Mayangsari, dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh hamba-Mu ini Tuhan. Mari Engkau juga memberkati hamba-Mu yang masih muda ini. Tuhan, Engkau memberkati masa depannya, orang tuanya, bahkan pelayanannya di tempat ini juga ya Bapa. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu Eva yang melayani Engkau di tempat ini sebagai tenaga praktek. Tuhan, Engkau memberkati pendidikannya. Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang masih muda ini menjadi berkat atas kami semua. Bahkan dimanapun nanti kelak dia ditempatkan, Tuhan, Engkau menolong selalu. Bahkan kami berdoa bagi setiap kami badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami untuk kami boleh menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, rumah tangga kami, suami, istri dan anak-anak kami, bahkan pekerjaan kami. Tuhan, Engkau memberkatinya.
Kami serahkan bangsa dan negara kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap hal yang tengah terjadi atas negeri kami. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada, dari pemerintahan tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, para gubernur, wali kota, bupati, bahkan para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami sampai tingkat desa. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka satu persatu. Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya ya Bapa boleh berdampak bagi setiap kami, seluruh rakyat Indonesia. Berikan mereka hati yang baik, hati yang mengasihi Engkau, sehingga kejujuran dan kedisiplinan yang mereka kerjakan, dan kami semuanya boleh bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi Pulau Bali di mana kami semua boleh ada ya Tuhan. Engkau memberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang bergumul dengan wabah yang tengah melanda Indonesia ini ya Tuhan. Mari Engkau turut campur tangan. Tuhan, pulihkan negeri kami. Tuhan, pulihkan ekonomi kami yang ada di sini Tuhan. Banyak hal yang kami alami Tuhan, kelemahan, kelesuhan, dan kami percaya semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau mengangkat kami, dan Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya ya Bapa. Kami berdoa bagi para medis yang sedang berjuang melawan virus corona yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, memberikan semangat bagi mereka untuk tetap melayani, merawat para pasien yang sedang sakit ya Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk melakukan kegiatan mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi para pasien yang sedang terpapar virus corona. Tuhan juga memberkati mereka, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa bagi aparat keamanan yang sedang berjuang, mereka yang sedang menjaga Indonesia ini ya Tuhan, dari yang tingkat pusat hingga tingkat desa ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong. Tuhan, Engkau memakai para TNI, polisi, dan keamanan yang lainnya untuk senantiasa mengingatkan kami bahwa kami bersama-sama boleh berjuang sehingga penyebaran virus corona ini tidak menyebar ke seluruh muka bumi ini Tuhan, dan virus corona ini dapat dihalaukan, dapat hilang dari muka bumi ini ya Bapa, atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Banyak hal yang telah kami sampaikan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang ajaib bagi kami, dan Tuhan terus memiliki kekuatan bagi setiap kami untuk kami tetap boleh memandang Engkau, berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ini serangkaian doa kami ya Bapa, yang kami persembahkan hanya di dalam kuasa nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Dan kami hendak mengakhiri doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita naikkan satu puji. Yesus, Kau telah memulai.
Engkau menjadikanku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikanku hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian. Oh, terima kasih Yesus, Kau telah memulai, Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar dan berharga di mata-Mu, Tuhan, dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa, karena kasih-Mu, Tuhan, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan bersama-sama, kami rindu Tuhan menyempurnakan kehidupan kami pada siang hari ini lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama.
Kami menaklukkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dan memberikan perhatian yang penuh, fokus yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini adalah ibadah yang penuh keberkatan oleh karena firman Tuhan yang menyapa kami semua. Kami umat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah kami masing-masing, dan seluruh saudara-saudara seiman yang menyaksikan siaran ini, kiranya boleh diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama satu bahagian firman Tuhan di dalam satu tema, yaitu makna penderitaan bagi Kristen sejati. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini yaitu makna penderitaan bagi Kristen sejati. Teks kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kitab Filipi pasal pertama ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang penderitaan, penderitaan adalah sesuatu yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita melihat hari-hari ini, di mana kita sudah kurang lebih hampir 4 bulan menggumuli masa pandemi virus Corona 19 yang mengakibatkan kita harus melakukan banyak aktivitas dari rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa bebas untuk melakukan berbagai kegiatan seperti sebelum pandemi ini ada. Sehingga dalam mimbar-mimbar pelayanan, dalam berbagai kesempatan juga, saya mengikuti bahwa hari-hari ini dalam kehidupan kekristenan ada tema yang sering diangkat dan dibicarakan, yaitu tentang di manakah Allah di tengah pandemi. Nah, tema ini memiliki hubungan atau kaitan dengan tema kita, yaitu makna penderitaan bagi orang percaya. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan penderitaan yang merupakan dampak pandemi. Semua rencana, semua kegiatan, semua usaha, semua bisnis, dan semua elemen-elemen yang lain yang terkait dalam kehidupan kita manusia, itu tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang meninggal akibat pandemi ini. Dan banyak keluarga yang berduka cita. Banyak orang tidak sabar untuk melakukan kegiatan seperti sedia kala tanpa ada batasan. Hari ini kita semua memasuki sebuah tatanan baru yang disebut new normal. Yang menjadi pertanyaan kita pada siang hari ini sebagai orang percaya, sudahkah kita semua siap sedia memasuki tatanan baru ini? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat saya sedang beraktivitas, baik dalam pelayanan maupun ada pekerjaan,
di rumah makan. Saya berjumpa dengan beberapa orang, dan beberapa orang itu menceritakan tentang kesusahan, tekanan, pergumulan yang sedang dihadapi pada saat ini. Baik itu orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya, yaitu jemaat yang kita layani di tempat ini. Itu berarti bahwa kita sedang menghadapi pergumulan yang berat di hari-hari ini. Saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan, J. Hampton Catley, mengatakan penyebab penderitaan. Yang pertama adalah kita menderita karena kita hidup di dunia yang terkutuk, di mana dosa memerintah hati manusia. Roma 3 ayat 23 dan Pengkhotbah 7 ayat 20. Di sana menjelaskan dunia kita. Kemudian yang kedua, Hampton Catley mengatakan kita menderita karena kebodohan kita sendiri. Kita menuai apa yang kita tabur. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Yang ketiga, kita menderita kadang-kadang karena Allah mendisiplin kita. Dan yang keempat, kita bisa menderita penganiayaan karena iman yang kita miliki. Khususnya bila kita menderita karena membela kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 12. Jadi ini penyebab penderitaan menurut hamba Tuhan Hampton Catley. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya juga mengutip apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Charles R. Swindoll dalam bukunya Seorang dengan Ketabahan Heroik, Ayub. Dia berkata begini, Allah kita adalah Allah ketika saat-saat baik. Allah kita bukanlah Allah ketika saat-saat baik saja. Iman kita kepada Dia tidak dibatasi oleh hari-hari ketika Dia memberkati kita. Kita tidak mengklaim Dia sebagai Tuhan kita hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia adalah Allah kita bahkan ketika penderitaan datang. Dia adalah Tuhan dari hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk. Dia tidak meninggalkan kita di hari ketika kita mulai mengalami penderitaan. Wah, saya sangat tertarik dengan tulisan ini. Dan saya mulai merenungkan tentang tema yang saat ini sering dibicarakan, sering diangkat untuk menjadi sebuah tema di mana kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya sudah terjawab bahwa di tengah pandemi yang mengakibatkan banyak pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, umat manusia, bahwa Tuhan bertahta, Tuhan ada atas hari-hari ini. Dia tidak kemana-mana. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap ada. Kemudian orang bertanya, Tuhan itu kan maha baik. Kalau Tuhan maha baik, mengapa Dia mengizinkan banyak penderitaan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, justru ketika kita mengalami banyak kesukaran, banyak penderitaan, di sanalah kita bisa merasakan kebaikan Allah. Allah tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia tidak berubah. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya sangat diberkati melalui kutipan ini, bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah ketika kita mempercayainya
di saat-saat terbaik yang kita miliki. Tetapi dialah Allah yang kita sembah di dalam seluruh kehidupan yang kita alami, baik hari kemarin, sekarang maupun yang akan datang. Dialah tetap Allah kita yang baik, Allah yang menyertai, Allah yang menuntun dan memelihara kehidupan kita. Nah, ada banyak orang percaya tidak memahami bahwa sebenarnya ada makna di balik penderitaan yang dihadapi oleh orang percaya. Pertanyaan kita pada siang hari ini, apakah makna penderitaan bagi orang Kristen yang sejati? Yang pertama, makna penderitaan yaitu penderitaan adalah panggilan hidup orang percaya. Perhatikan pembacaan kita pada siang hari ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan perlu dihadapi dan direnungkan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata dalam firman-Nya, Ia berkata, sesak dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Matius 7 ayat 14. Dalam menghadapi masa-masa sulit yang kita alami pada saat ini, kita harus memahami bahwa penderitaan yang kita alami itu merupakan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Saya juga mengutip kata seorang hamba Tuhan, Henry Baker. Dia berkata begini, menangis adalah berkat. Saya merenungkan apa maksud perkataan ini, menangis adalah berkat. Kemudian saya menemukan bahwa ya, kadangkala orang yang menangis itu tentu ada alasan. Biasanya alasan di balik tangisan, kalau bukan karena pergumulan, baik itu sakit, kesusahan, masalah yang sedang ia hadapi, dan kemudian dia memandang bahwa sepertinya rumit sekali. Saat ini lagi musim layang-layang. Masalah itu saya ibaratkan seperti benang kusut, layang-layang yang sudah orang Manado bilang malimbuku, sudah kusut, ya, sudah kusut. Terus habis itu mau dibetulkan, sudah nggak bisa karena dia sudah terikat. Akhirnya jalan satu-satunya harus dipotong. Nah, mungkin orang menangis karena masalah yang dia hadapi seperti itu. Pergumulan yang dia hadapi seperti itu. Nah, ketika dia berada dalam kondisi seperti itu, biasanya orang akan dalam untuk memahami. Ya. Nah, sebagai orang percaya biasanya kita dihibur oleh Roh Kudus. Kita dikuatkan, diteguhkan melalui Roh Kudus. Entahkah itu dia mengingatkan kita lewat kebenaran firman, ya, ataupun melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi media atau alat untuk memberitahu kepada kita makna dari penderitaan atau kesukaran yang kita hadapi. Sehingga kadangkala orang yang sampai kepada titik ini, akhirnya dia bisa bangkit. Dia bisa kembali memiliki semangat yang baru. Inilah yang dimaksud dengan menangis adalah berkat. Ya. Atau ketika ia berada di dalam kesusahan, ia menyadari bahwa kesusahannya itu mungkin akibat kesalahan yang dibuat sendiri. Dia menangis
menyadari, kemudian dia bangkit dari kesalahan itu. Nah, sikap ini kita semua ketahui, ada contoh dalam Alkitab, yaitu Petrus. Ketika ia menyangkal Yesus 3 kali, ayam berkokok, dia menangis, dia sadar bahwa ia telah menyangkal Yesus. Ia telah melakukan hal yang tidak pantas kepada gurunya, sehingga ia sangat menyesal dan dia menangis terseduh-seduh. Tetapi puji Tuhan, bahwa lewat tangisan itu ia sadar bahwa ia adalah manusia yang berdosa, yang diperkenankan oleh Tuhan, dan Tuhan mau pakai dia. Saudaraku, Yesus menyatakan dengan jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sebab siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apalah untungnya jika seorang mendapatkan seluruh dunia, tetapi mati atau kehilangan nyawanya sendiri. Lukas 16 ayat 23 sampai 25. Ungkapan pikul salib dan ikut Tuhan seringkali tidak dipahami dengan mendalam oleh orang-orang percaya di masa ini. Di zaman Yesus, salib adalah simbol bagi kematian. Ketika seorang memikul salib, dia sudah ditentukan untuk mati di sana. Yesus menyatakan untuk menjadi pengikutnya, seseorang harus bersedia mati. Tidak semua dari kita akan mati syahid. Tidak semua dari kita akan dipenjara, dipukuli atau disiksa karena iman percaya kita. Namun panggilan menderita di dalam Kristus adalah panggilan untuk semua orang percaya. Nah, pada masa kini hal itu seperti bahwa hidup untuk menyangkal diri, menyangkal kedagingan demi untuk Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan daging yang ada di dalam kehidupan kita berupaya untuk membuat fokus kita, panggilan kita menjadi kabur. Sehingga ada banyak orang percaya ketika sudah tidak fokus karena untuk mengikuti keinginan daging, pada akhirnya menjadi orang-orang yang malang. Kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup kita untuk Tuhan. Karena hidup kita untuk Tuhan, maka kita perlu untuk memikul salib kita. Apakah yang saat ini menjadi halangan dan rintangan bagi kita untuk kita mengikut Tuhan? Mari kita mau memikul salib itu, melepaskan hal-hal yang merintangi itu, yang mungkin akan mengakibatkan kesakitan bagi kita. Karena kita akan keluar dari zona nyaman. Saya kasih contoh. Ketika ada dua orang berselisih, biasanya kedua-duanya berharap bahwa orang yang berselisih dengan dia harus minta maaf kepadanya. Atau berusaha supaya orang itu harus mengakui kesalahannya. Tetapi sedikit di antaranya yang merenungkan bahwa mengapa kita tidak sedikit
merendahkan diri, melepaskan ego itu. Dan kita yang datang untuk memohon pengampunan. Nah, banyak kita yang terjebak pada hal-hal yang seperti ini. Sepertinya menderita sekali kalau kita yang duluan datang untuk minta maaf. Ini satu contoh saja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak contoh yang lain tentang bagaimana kita mengikut Yesus dan kita harus mengalami banyak penyangkalan diri yang mengakibatkan mungkin kita menderita. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya agar supaya lewat penderitaan itu karakter kita itu diubahkan dan karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Nah, inilah makna yang pertama. Penderitaan adalah panggilan hidup orang percaya. Makna yang kedua pada siang hari ini, yaitu penderitaan adalah alat pemurnian atau penyaring untuk memurnikan iman orang percaya. Ini makna yang kedua. Makna penderitaan bagi Kristen sejati. Penderitaan adalah alat pemurnian atau penyaringan untuk memurnikan iman orang percaya. Nilai spiritual yang perlu untuk kita kembangkan ketika kita berada dalam alat pemurnian ini, yaitu di dalam penderitaan, adalah ketabahan. Ini nilai spiritual. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, maka nilai spiritual yang harus kita temukan, yang harus kita kenakan di dalam hidup kita, yaitu ketabahan. Kita harus tabah. Kalau orang di luar Kristus saja, mereka bisa legowo, mereka bisa tabah dalam menghadapi penderitaan mereka. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, kita harus tabah. Seberat apapun penderitaan itu, kita harus tabah. Jangan potong kompas. Jangan mencari jalan lain untuk terhindar dari penderitaan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sabar, tabah. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya melalui penderitaan kita, kemuliaan Kristus bersinar dan dinyatakan. Orang boleh melihat betapa luar biasanya orang-orang percaya yang menghadapi penderitaan tidak bersungut-sungut. Mereka tetap memuliakan Tuhan, bersyukur, berjuang di dalam kehidupannya. Nah, ini merupakan sebuah proses pemurnian. Dalam kita mengikut Tuhan tidak mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu oleh imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Orang percaya pada masa kini harus sabar dalam menghadapi pandemi ini. Ya, nggak boleh protes sana sini sana, ya, yang mengakibatkan orang lain dirugikan atau pihak pemerintah dirugikan, nggak boleh. Kita harus sabar, sabar menanti, karena kita tahu ada Tuhan yang sedang bekerja. Dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, sebab
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan kita mendahului. Kritis boleh, tapi kritis yang harus membangun, kritis yang harus memberikan solusi. Bukan kritis haters atau menghujat. Atau tidak peduli. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan pemahaman ini, hubungan penderitaan dalam kehidupan orang Kristen ialah bagaimana orang Kristen tetap menunjukkan iman yang sejati sebagai bentuk kehidupan Kristen yang sejati. Perhatikan, Ayub dimurnikan melalui penderitaan. Ya, siapa yang tidak pernah membaca kitab Ayub, kisah Ayub? Ya, dia dimurnikan melalui penderitaan. Abraham dimurnikan melalui penderitaan. Ya, siapa tidak kenal Abraham? Ya, dia menderita. Sebagai orang yang menerima janji bahwa Tuhan akan menjadikan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi di usia tua, dia menanti, kok lama sekali. Menderita dia dalam penantian. Tetapi saudaraku, dia dimurnikan di sana. Ya. Daud dimurnikan melalui penderitaan. Ya. Sebagai seorang yang diurapi untuk menjadi raja, wah, banyak penderitaan yang dialami oleh Daud. Tetapi melalui proses penderitaan itu, ia dimurnikan oleh Tuhan karena dia punya sikap hati yang mau belajar di hadapan Tuhan. Kita dimurnikan melalui pengorbanan Kristus. Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Tujuannya apa? Tujuannya supaya berkat yang kita terima, pemurnian yang kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus, itu juga boleh dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, penderitaan Kristus adalah memurnikan saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Standarnya ada di dalam tangan Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saat ini kita berada dalam kondisi yang menderita, ingatlah bahwa kita sedang berada dalam alat atau sebuah proses pemurnian di sana. Ambil sebuah makna buat kita. Mengapa kita diizinkan oleh Tuhan generasi ini untuk mengalami ini? Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya untuk memurnikan kita, untuk membawa kita menjadi orang-orang yang dibersihkan, ya, dari kotoran-kotoran duniawi yang mungkin saja sudah menggerogoti kita selama ini. Mungkin kita sudah terlena dengan semarak dan semerbaknya dunia ini. Melalui peristiwa yang saat ini sedang kita alami. Mungkin saudara berkata, saya menderita tapi puji Tuhan, saya semakin dekat dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah makna penderitaan bagi Kristen yang sejati. Sebagai kesimpulan pada siang hari ini, firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kedua makna ini merupakan dasar Alkitabiah atau teologis yang benar dan tinggi nilainya, yaitu penderitaan adalah panggilan hidup orang percaya
dan penderitaan adalah alat pemurnian yang menjadi dasar tindakan dan sikap bagi orang Kristen dalam menghadapi penderitaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat kita semua pada siang hari ini. Bahwa kita harus memaknai penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan memaknainya bahwa kita dipanggil untuk hal itu. Dan yang kedua, bahwa ketika kita menderita, kita sedang diproses, dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik bagi kami semua yang sudah memberi kesempatan untuk kami boleh hidup sampai pada saat ini. Terutama kami masih boleh mendengar firman-Mu. Firman yang sederhana di siang hari ini yang sudah menyapa kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memeteraikan itu di dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, memaknai hari ini dalam panggilan kami di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang baru disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita dalam nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian yang ada dalam diri kami, ya Bapa. Itu suatu ucapan syukur kami dan ucapan terima kasih kami kepada Engkau, ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi tangan-tangan yang akan memberikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan membalas dan memberkati mereka, baik yang belum bisa memberi saat ini, ya Bapa. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, ya Bapa. Biarlah apa yang kami himpun saat ini menjadi pelebaran bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, ya Bapa. Terima kasih Bapa, di surga kami siap memberi sebagian dari apa yang kami miliki, ya Bapa, karena kami mohon dan minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita naikkan satu pujian dari NKI 229, Ajaib Anugerah Tuhan. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap jalan, jauh besar dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah, puji. Ayat yang kedua, ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memujimu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, saya sebagai gembala jemaat di tempat ini bersama dengan semua tim pelayanan yang boleh mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan pagi ini, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian